Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari, angkatan 6, kelompok 4, Laksar dari Kabupaten Pidijaya. Unit kerja saya Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal aktualisasi saya dengan gagasan upaya optimalisasi pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN itu sendiri memiliki fungsi sebagai pelaksana pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, perlu dibangun ASN memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari investasi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan peran sebagai unsur perekat pemersatu bangsa yang berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila. Sebagai seorang ASN, kita wajib memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Namun, pada saat ini kenyataannya di lapangan masih bertolak belakang dengan kewajiban yang harus diemban oleh seorang ASN. Oleh karena itu, ASN ini wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar yang merupakan pembekalan wajib yang harus diselenggarakan untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai ASN. Sesuai dengan Peraturan Perlan RI Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang mengimplementasikan dengan course Value ASN yang disebut dengan berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya itu sendiri, berdasarkan hasil pengamatan saya sebagai penulis yang sudah turun ke lapangan atau sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun bertugas di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya ini, saya mengangkat isu belum optimalnya pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya karena masih sering terjadinya penumpukan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut di dalam laboratoriumnya. Hal ini dikarenakan yang pertama kurangnya komunikasi antar petugas, baik dari petugas laboratoriumnya sama petugas ruangan atau petugas dari poli. Selain itu juga belum adanya buku registrasi. Di sini maksudnya buku registrasi untuk pengambilan hasil. Jadi kita bisa tahu nanti siapa-siapa yang sudah diambil hasilnya. Selain itu juga petugas itu masih kurang pengetahuan atau masih belum mengoptimalisasikan tentang penggunaan SIM RS. Yang selanjutnya itu ada tujuan dari kegiatan aktualisasi ini. Yang pertama, untuk menginvestasikan serta menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Yang kedua, yaitu memberikan solusi pemecahan masalah atau isu yang berkembang dalam hal mengoptimalkan pengambilan hasil laboratorium. Yang ketiga itu ada manfaat. Manfaat di sini ada 2, yaitu ada manfaat untuk saya sebagai penulis dan manfaat untuk rumah sakit. Manfaat yang saya rasakan atau yang saya dapatkan, yang pertama, saya menjadikan pribadi ASN yang melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan panduan perilaku berakhlak. Yang pertama, yang kedua, dapat memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta efisien. Selanjutnya itu manfaat untuk rumah sakit. Yang pertama,
Inovasi yang akan diterapkan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan mutu kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Ruang lingkup aktualisasi ini dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei sampai dengan 30 Juni 2023, yang mana penyusunan rancangan aktualisasi ini dilakukan dengan berdiskusi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak. Bab 2 yaitu gambaran umum organisasi. Di sini di mana Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya memiliki visi yaitu menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pd Jaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi serta menjamin terpenuhnya hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas kesehatan. Selanjutnya yaitu setelah visi ada misi Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Yang pertama itu ibadah, kedua meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan jenis pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf rumah sakit umum, serta membangun sistem pelayanan yang islami. Selanjutnya menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi pendidikan, dan yang terakhir itu menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi sosial. Setelah itu ada moto dari Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya yaitu ramah melayani dengan tindakan profesional. Kebijakan mutu. Kepuasan pelanggan adalah komitmen kami bekerja. Yang mana mutu ini diupayakan untuk dicapai dengan cara yaitu bekerja dengan moto rumah sakit, moto ramah melayani dengan tindakan profesional, tulus, ikhlas, bersemangat, berintegritas yang tinggi, profesional, dan berinovasi dalam bekerja, keberanian belajar, dan kerja sama tim. Selanjutnya itu bab 3 yaitu rancangan aktualisasi. Yang pertama itu ada identifikasi isu. Untuk isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium. Kondisi saat ini di laboratorium masih sering terjadinya penumpukan hasil atau hasilnya tidak diambil di laboratorium hingga terjadinya penumpukan tersebut. Untuk dampak yang akan terjadi itu akan terjadinya pemeriksaan yang berulang, yang mana pihak yang terdampak itu yang pertama pasien dan yang kedua itu laboratorium. Aspek dari kegiatan ini yaitu manajemen ASN. Untuk isu yang kedua itu belum optimalnya upaya keselamatan pasien dengan pemanfaatan kursi roda di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Kondisi saat ini masih ada pasien yang tidak menggunakan kursi roda menuju laboratorium, dari poli menuju laboratorium, sementara mereka kesulitan untuk berjalan kaki. Untuk dampak yang akan terjadi, bisa jadi pasien tersebut jatuh, sehingga untuk melakukan pemeriksaan itu petugas laboratoriumnya akan melakukan atau petugas laboratoriumnya akan datang menuju poli sehingga terjadi penumpukan sampel di laboratorium. Pihak yang terdampak itu pertama pasien dan yang kedua petugas laboratorium. Untuk aspeknya masih sama yaitu manajemen ASN. Untuk isu yang ketiga atau yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi terhadap pasien tentang aturan pemeriksaan laboratorium. Yang mana di Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya masih banyak pasien yang melebihi batas atau justru kurang jam puasanya. Misalnya untuk pasien melakukan pemeriksaan kolesterol atau beberapa jenis pemeriksaan yang mengharuskan pasiennya untuk berpuasa. Namun pada kenyataannya pasien tersebut masih ada yang belum melakukan puasa atau belum tahu bagaimana aturan untuk pemeriksaan laboratorium tersebut. Di sini juga dampak yang akan terjadi. Yang pertama itu kurang akuratnya hasil pemeriksaan laboratorium untuk membantu dokter dalam pendataan diagnosa. Di sini untuk pihak yang terdampak, yang pertama itu pasien, yang kedua laboratorium, dan yang ketiga itu dokter. Sama untuk aspek pemeriksaan, dari kegiatan ini yaitu masih berada di manajemen ASN.
Untuk untuk menentukan kriteria isu, di sini kita menggunakan metode yang pertama itu metode APK, yang mana APK itu terdiri A, K, P, dan K yang kedua. Yang pertama A yang pertama itu aktual, yaitu benar-benar terjadi atau dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Untuk K yang pertama itu kelayakannya, yaitu di mana isu yang menyangkut hajat hidup manusia atau hajat orang banyak. Yang selanjutnya itu P, yaitu problematik, yang dimana yang dimaksud dengan problematik di sini yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicari solusinya segera. Untuk yang K yang kedua atau kelayakan, yang mana isu yang masuk akal atau dan realistik serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Yang pertama dari ketiga isu ini memiliki semua kriterianya, yang mana isu pertama belum optimalnya pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk kriterianya dari AKPK ini semuanya. Untuk isu yang kedua sama, belum optimalnya upaya keselamatan pasien dengan pemanfaatan kursi roda di instansi RSUD PD Jaya. Untuk kriteria AKPK-nya sama, semua memenuhi. Dan yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi terhadap pasien tentang aturan pemeriksaan laboratorium. Sama dengan dua isu tersebut di atas tadi, di sini semua kriteria AKPK-nya juga terpenuhi. Untuk metode selanjutnya kita menggunakan metode USG, yang mana U-nya itu urgensinya, yang kedua seriousness, dan yang ketiga ground. Yang mana untuk isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk urgensinya kita di sini ada tingkat angkanya 4, seriousness 4, dan ground 3. Jadi total jumlah skornya itu ada 11. Dan yang kedua itu belum optimalnya upaya keselamatan pasien dengan pemanfaatan kursi roda di instansi RSUD PD Jaya. Untuk urgensinya 3, seriousness 4, dan groundnya 3. Jumlah skor seluruhnya ada 10. Dan yang ketiga itu isu kurangnya sosialisasi terhadap pasien tentang aturan pemeriksaan laboratorium. Untuk kriteria USG-nya itu 242, sehingga skornya itu ada 8. Jadi dari sini, dari ketiga isu ini dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa untuk jadi isu prioritas dari ketiga isu ini yaitu terletak di isu yang pertama, yaitu belum optimalnya pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya itu analisis penyebab kors isu. Kita menggunakan metode Fishbone, yang mana dapat kita lihat bahwa adanya dari skill itu permasalahannya itu kurangnya komunikasi antar petugas kesehatan, dan selanjutnya itu surveillance, yaitu belum efektifnya buku register. Kalau untuk yang di sistem kekurangan di sistem, yaitu belum optimalnya penggunaan SIM RS oleh petugas. Dan yang untuk di lingkungan atau sosranding itu belum efektifnya penggunaan ruang tunggu di laboratorium, sehingga terjadi atau mendukungnya penegakan isu ini yaitu belum optimalnya pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah menentukan isunya, di sini kita menciptakan atau membuat suatu gagasan kreatif yang mana berdasarkan isu dan analisis penapisan isu menggunakan metode USG dan Fishbone serta AKPK yang telah dilakukan, maka gagasan pemecahan isunya yang dihasilkan yaitu upaya optimalisasi pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Untuk mencapai atau mendukung dari gagasan kreatif tadi, di sini ada kegiatan dan tahapan kegiatan. Yang pertama, untuk kegiatan pertama itu membuat SOP pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana tahapan pertamanya itu kita mencari bahan referensi untuk pembuatan SOP, yang kedua kita membuat draft SOP, dan yang ketiga kita melakukan finalisasi dan publikasi SOP. Untuk kegiatan yang kedua itu membuat media berupa poster, media tentang waktu tunggu pemeriksaan laboratorium. Yang pertama kita mencari referensi, yang kedua membuat konsep atau isi dari poster tersebut, dan yang ketiga yaitu finalisasi poster dan mencetak poster.
Dan kegiatan yang ketiga itu membuat buku registrasi laboratorium. Di sini maksudnya buku registrasinya itu waktu buku registrasi pengambilan hasil. Yang pertama kita mencari bahan atau referensi dari buku register tersebut. Yang kedua kita melakukan tahapan yang kedua kita melakukan membuat konsep buku register, dan yang ketiga finalisasi dan publikasi buku register hasil pengambilan hasil laboratorium. Untuk kegiatan yang keempat itu ada sosialisasi, yang mana tahapan kegiatannya pertama kita membuat undangan, ini khusus untuk para pegawai serta daftar hadir. Daftar hadir di sini berlaku untuk pegawai beserta masyarakat. Dan yang kedua kita melakukan pretest dan posttest untuk para pegawai atau rekan kerja. Dan yang ketiga kita memberi edukasi kepada masyarakat. Untuk kegiatan yang kelima yaitu kegiatan evaluasi kegiatan. Yang pertama kita melakukan menginput dan mengolah data. Yang kedua kita membuat laporan hasil evaluasi, dan yang terakhir kegiatan terakhir itu membuat video kegiatan dan testimoni. Selanjutnya itu dari kegiatan kita tadi kita menghasilkan output keterkaitan substansi dengan mata pelatihan, terus dengan kontribusi terhadap visi, misi ataupun moto organisasi, dan penguatan nilai dari organisasi. Yang pertama di sini untuk kegiatan yang pertama itu membuat SOP pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana output atau hasilnya nanti itu berupa yang pertama bahan referensi, yang kedua draft SOP, yang ketiga itu SOP, dan yang keempat itu dokumentasi. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan itu yang pertama berorientasi pelayanan, yang mana kita penulis memperbaiki dan menerima saran dari mentor dan kepala laboratorium. Yang kedua itu nilai harmonis, yang mana penulis menghargai atau memperbaiki pendapat atau masukan dari mentor ataupun kepala ruangan. Yang ketiga itu kolaboratif, bekerja sama, penulis bekerja sama dengan mentor dan kepala ruangan untuk menyusun SOP-nya atau draft SOP-nya. Yang ketiga akuntabel. Yang selanjutnya itu akuntabel, yang mana penulis menyelesaikan pembuatan SOP ini dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Untuk dari kontribusi dari visi dan misi organisasi, di sini bisa dilihat dari nilai misi RSUD Pidijaya, Rumah Sakit Dalam Pidijaya, yang mana terletak di misinya itu meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk penguatan organisasinya itu dari kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Untuk media, untuk pembuatan media atau kegiatan yang kedua membuat media waktu tunggu pemeriksaan laboratorium yang berupa poster. Output atau hasilnya nanti itu berupa yang pertama itu referensi untuk poster, draft posternya, dan dokumentasi. Yang mana keterkaitan substansi nilai pelatihan, mata pelatihan di sini berorientasi pelayanan, yang mana penulis mempelajari bahan-bahan referensi poster. Kolaboratif, penulis melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain atau pihak ketiga. Di sini pihak ketiganya yaitu percetakan. Untuk akuntabel, nilai akuntabelnya penulis menyelesaikan pembuatan poster dengan cermat dan tanggung jawab, dan nilai yang terakhir yaitu adaptif, yang mana penulis melakukan atau berinovasi dalam mendesain dan membuat poster. Untuk keterkaitan usai terhadap visi dan misi, isu terhadap visi dan misi di sini sejalan dengan misi RSUD Pidijaya, sama dengan kegiatan yang pertama tadi, meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk nilai organisasinya yang terkandung pada kegiatan yang kedua ini yaitu pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat buku registrasi pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk outputnya yang pertama itu bahan referensi buku register, yang kedua konsep buku register, yang ketiga buku registernya, dan yang terakhir itu dokumentasi. Untuk keterkaitan substansi metode mata pelatihan, di sini yang pertama itu ada berorientasi pelayanan, yang mana penulis atau saya sendiri mempelajari bahan-bahan referensi dan mengembangkannya sehingga terjadinya
atau terciptanya buku register pengambilan hasil laboratorium. Akuntabel, saya menyelesaikan atau penulis menyelesaikan pembuatan dari buku ini, buku registrasi dan adaptif, berinovatif dan di sini saya penulis mendesain bagaimana draft dari pembuatan buku register pengambilan hasil laboratorium, yang mana untuk keterkaitan dengan visi misi organisasi di sini untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan untuk terakhir yaitu penguatan nilai organisasinya yang terkandung dalam kegiatan ini. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Untuk kegiatan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi. Di sini output yang dihasilkan yaitu undangan dan absensi. Yang kedua itu draft, post test, dan pre-test. Yang ketiga itu testimoni, dan yang terakhir itu dokumentasi. Yang mana keterkaitan substansi mata pelatihan di sini ada berorientasi pelayanan, yang mana penulis melakukan sosialisasi dengan ramah, kolaboratif. Penulis melakukan kerjasama dengan rekan kerja dan masyarakat sehingga terciptanya suasana yang damai dalam melakukan sosialisasi. Dan yang selanjutnya itu ada akuntabel, yang mana penulis menyampaikan informasi dengan akurat dan kompeten, yang mana penulis memiliki atau mempelajari ilmu terlebih dahulu tentang waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk keterkaitan visi dan misi di sini penyuluhannya ini sejalan dengan visi Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya, yang mana berbunyi menjadikan fungsi rumah sakit sebagai pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pd Jaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi, serta menjamin terpenuhnya hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga, serta keamanan bagi setiap petugas kesehatan. Dan untuk nilai-nilai berorganisasi yang terkandung dari ini tadi, dari kegiatan sosialisasi yaitu ada akuntabel, kompeten, kolaboratif, serta berorientasi pelayanan. Untuk kegiatan yang terakhir itu evaluasi kegiatan, yang mana output yang dihasilkan yang pertama itu ada notulen, laporan aktualisasi, dan yang terakhir itu video kegiatan, yang mana keterkaitan substansi mata pelatihan di sini ada berorientasi pelayanan, di mana penulis melakukan perbaikan hasil dari konsul kegiatan laporan. Akuntabel, penulis menyelesaikan laporan aktualisasi dengan penuh dengan tanggung jawab. Kompeten, penulis membuat dan menyelesaikan tugas dengan benar. Harmonis, penulis melakukan konsultasi dengan mentor secara baik. Adaptif, di mana penulis melakukan inovasi berupa video dan video-video kegiatan. Dan terakhir itu nilai kolaboratif, yang mana berkolaborasi dengan baik bersama mentor dan dalam menyelesaikan tugas aktualisasi. Dan untuk kontribusi usaha terhadap visi dan misi organisasi ini sejalan dengan misi, yaitu menciptakan fungsi rumah sakit selain sebagai fungsi pelayanan juga berfungsi sebagai fungsi pendidikan. Dan untuk penguatan nilai organisasinya yaitu melakukan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir ini ada jadwal kegiatan, yang mana untuk kegiatan yang pertama mempersiapkan SOP tentang pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium. Ini akan dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan Mei, dari tanggal 9 Mei sampai dengan 20 Mei. Untuk kegiatan yang kedua yaitu dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 31 Mei. Untuk kegiatan yang ketiga ini dilakukan tanggal 1 sampai 10 Juni. Dan kegiatan yang keempat untuk pembuatan sosialisasinya ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai tanggal 17 Juni. Serta untuk kegiatan yang terakhir melakukan evaluasi itu dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 30 Juni.
Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.